yaitu acara inti pengajian akbar yang dalam hal ini akan diisi dengan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, yang nanti akan dilanjutkan sekaligus dengan doa. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Salam hormat, salam ta'zim saya haturkan kepada para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, dan para sesepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika Kecamatan Banjar Agung, Bapak Kasdim, Bapak Dan Ramil bersama seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota yang saya hormati, Kepala Kampung beserta seluruh staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, seluruh panitia pelaksana pengajian pada malam hari ini, rekan-rekan remaja, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian
sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan ketetapan Islam, iman, ihsan. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berjuang agar memiliki keikhlasan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Kok enggak amin sih? Telat kali. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita, memaafkan semua kesalahan kita, mengampuni segala dosa kita, membebaskan kita dari balak dan musibah dunia, membebaskan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Mudah-mudahan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus doa bersama bersih desa ini menjadi satu motivasi buat kita untuk semakin teguh dalam memegang agama guna menggapai kebahagiaan hakiki, sa'adah abadiyah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Jamaah sekalian, setiap kita pasti mendambakan hidup yang bahagia. Akan tetapi banyak yang salah persepsi tentang arti bahagia. Banyak yang menganggap hidup bahagia itu kalau kaya raya, banyak duit, harta berlimpah. Dikira kalau miskin gak akan bisa bahagia. Ada pula yang punya anggapan bahwa hidup akan bahagia kalau punya jabatan yang tinggi, punya kedudukan yang mentereng. Kalau nggak jadi apa-apa, nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, dianggap nggak bisa bahagia. Bahkan ada yang punya anggapan bahwa hidup bahagia itu kalau punya popularitas, punya ketenaran, punya nama besar. Kalau nggak dikenal orang, nggak jadi tokoh, dianggap nggak bisa bahagia. Ini semua kurang tepat. Wes mas serang ngira tak ombe kok. Wes ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang karena jamaahnya belum fokus merhatiin yang nyuguhin minum. Oke, ada yang punya anggapan bahagia itu kalau materi berlimpah, kaya raya, segalanya punya. Padahal itu enggak jaminan. Banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya enggak bahagia. Kaya tapi sakit-sakitan. Banyak juga orang yang secara ekonominya miskin tapi hidupnya bahagia. Melarat tapi sehat. Halo, tolong dijawab, kira-kira Anda semua pilih yang mana? Kaya sakit-sakitan sama melarat sehat, pilih ndi? Pilih kaya sehat. Subhanallah, masyarakat sini itu wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi ternyata budek. Orang pilihannya kan cuma dua, kaya sakit-sakitan sama melarat sehat. Yang dipilih kok wong itu ndak ada pilihannya. Ini sama, ibu-ibu dikasih pilihan baju dua, yang satu warnanya merah, satu warnanya hijau. Pilih yang mana? Kuning. Ayu-ayu rupane tapi oon. Kan ada tuh orang kaya raya, banyak harta, tabungannya di mana-mana, depositnya di mana-mana, tapi sakit-sakitan, nggak bisa bahagia. Segalanya punya tapi nggak bisa menikmatinya.
Apa saja dia bisa beli. Makanan yang model bagaimana dia bisa beli, tapi makan dibatasi. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Makan yang model kayak gini nggak boleh, makan model kayak gitu nggak boleh. Enaknya di mana? Mau makan ini, wah ini berlemak, nggak boleh, kolesterol. Mau makan sate, jangan, darah tinggi. Mau minum yang manis, jangan, diabetes. Bahkan mau makan rumput saja nggak boleh. Mangan suket lo gak oleh. Lah itu kangkung, bayam, sawi itu kan rumput toh. Sakingane wong kene kemenyek bahasane sayur-sayuran. Asline ya suket kok. Ini kangkung, bayam, sawi jangan karena asam. Enaknya di mana orang kaya kalau model gitu? Enakan sampean masih melarat tapi sehat, ngerokoti kulit semongko entek 30 aman. Mbok ngelelesi sujene sate dikerokoti sak kayu-kayune bebas. Apa artinya kaya segalanya punya tapi nggak bisa menikmati? Televisi lebarnya segini tapi mripate belek terus. Kapan bisa nontonnya? Kursi harganya mahal 300 juta tapi bokonge udunen plentingan, udunen plentingan, udunen plentingan. Kapan lungguhe? Apa artinya? Istri cantik, keboy, semok tapi bendino anyang-anyangan terus. Nganggur bro. Lah melarat kalau sehat kan ada harapan jadi orang kaya toh, betul? Oke, maka itu enggak jaminan. Ada pula yang beranggapan katanya bahagia kalau punya kedudukan tinggi, punya jabatan yang mentereng, duwe pangkat sing dhuwur, enggak jaminan juga. Malah saat ini yang punya kedudukan tinggi, yang pangkatnya mentereng itu tidurnya enggak bisa lelap, turune gak tanek blas. Sing duwe pangkat-pangkat itu sak pola tingkae dipecicili ambek KPK. Nggih Pak Camat nggih. Tabungan diaudit, kekayaannya diselidiki, kemana-mana diawasi, no toiletnya ditunggoni kok. Ngenakan sampean, sopo sing ngarep nyelidiki sampean? Duwemu ya mek sandal jepit sisian, ambek kucing rembes loro. Nggak enak tuh hidup zaman sekarang jadi orang yang punya jabatan tertinggi, punya pangkat kedudukan. Jangankan yang pangkatnya ecek-ecek, yang udah pangkatnya tinggi ya diselidiki terus kok. Yang jenderal aja udah bisa bermasalah diselidiki, apalagi komandan Hansip. Halo. Malah mohon maaf, ada yang punya anggapan katanya bahagia tuh kalau punya nama besar, jadi orang terkenal, punya popularitas, itu juga enggak jaminan. Tanya sama ibu-ibu yang biasa nonton acara di televisi itu, acara infotainment, podo ae itu loh yang memberitakan kabarnya seleb merintis itu. Oh ya, selebritis itu kan orang-orang terkenal semua tapi hidupnya ya usrek wae. Enaknya di mana? Saya yang tidak terkenal saja itu kadang-kadang mau naruh nih badan nih susah. Ibu saya itu kalau lagi lunga yo lunga yo lunga kulo di tengah perjalanan nih kepala pening, kepingin ngopi. Kan saya sukanya minum tuh kopi kalau lagi pening, kalau nggak dikasih kopi nggak sembuh. Jadi kalau kayak gini nih nggak amper sama sekali ini. Jadi wes, halo, kepala nih pusing, kepala nih pening, kepingin ngopi, mau mampir di warung kopi itu sik tola-tole dulu. Ini ada yang kenal apa enggak? Takut kalau nanti ada yang kenal malu. Bukan karena apa, takut dibayarin.
Sampai bojo saya, ya istri kulo, kalau lagi ke pasar saya ngikut tuh dia nggak pernah mau. Ndak, sama ndak usah melu. Katok jawabi pertanyaan, ketemu wong takon ya foto kaya artis. Ternyata ndak enak, geraknya dibatasi. Lah nek sampean sapa sing ngarep ngajak foto sampean? Mungkin ada satu kisah, satu cerita yang bisa kita jadikan ukuran bahwa kekayaan, popularitas, ketenaran, jabatan nggak jaminan kebahagiaan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu kisah seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Kalau guru taman kanak-kanak itu mohon maaf gajinya kan nggak terlalu besar, jabatannya juga nggak tinggi, ya biasa-biasa aja. Tapi ini perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak mempunyai wajah yang sangat cantik. Ukurannya kalau di sini mana ya? Coba diem, tak cari dulu. Untuk ukuran barangkali ada. Bentar. Nggak ada. Nggak ada yang level. Nggak oleh manggel. Emang nggak level kok. Saking cantiknya ini perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak, sampai memikat hati seorang pangeran kerajaan Inggris, yaitu Pangeran Charles. Siapa perempuan tadi? Lady Diana. Ayo, siapa yang merasa lebih cantik dari Lady Diana? Ngacung. Ora wani wong burek-burek ngono kok. Makanya jangan mangkel kalau dibilang nggak level. Ya nggak level bener dibanding Lady Diana. Ini cantik luar biasa, sampai Pangeran Charles jatuh cinta, dipersunting, dinikah. Berlangsung itu pernikahan, kon lapo le munggah-munggah ceblok kok. Ibu nanti saya iki. Tolong dijompot. Ini ganggu iki. Lah terus jamaahnya nggak ngeliatin saya, ngeliatin dia ya. Yo, isin aku ya kalah karo cah cilik. Dilanjut apa enggak nih? Banser ngatasi arek cilik ora iso. Mosok Pak Kasdim suruh turun sendiri nanganin itu kan yondah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berlangsung itu pernikahan yang luar biasa, meriah, megah, disaksikan bermiliar-miliar manusia. Kehidupannya berubah drastis dari seorang guru taman kanak-kanak menjadi istri sang pangeran yang tinggal di kerajaan. Pakaian yang dikenakan tiap hari gonta-ganti, dan itu hasil karya perancang-perancang busana kelas dunia. Kalau dibilang kaya, kekayaannya jauh di atas rata-rata. Kalau perempuan-perempuan lain pakai perhiasan paling-paling emas, yang dililitkan di leher namanya kalung, yang diumetkan di ugel-ugel namanya gelang, atau diselobokkan di alah, yang penting paham gak wes kok, jari-jari tangan namanya cincin, itu pun hanya dari emas. Dia saking kayanya pakai perhiasannya apa? Berlian. Bukan hanya dipakai di tubuhnya, bukan hanya untuk kalung, gelang sama cincin aja, dia pakai berlian di topinya, di selendangnya, di bajunya, bahkan mungkin di BH-nya. Yo menowo aku yo gak tau nginceng kok. Mungkin saking kaya rayanya. Apapun yang dia inginkan, keturutan, kepingin apa dia bisa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, di tengah-tengah puncak kemewahan, kemegahan, popularitas, jabatan yang hampir setiap orang menganggap dia bahagia, ternyata dia sama sekali tidak bahagia. Dia pernah mengatakan, saya jauh lebih merasa bahagia ketika saya menjadi guru taman kanak-kanak daripada keadaan seperti ini. Kemudian lama-lama dia kena penyakit psikis,
penyakit kejiwaan, sering depresi, tambah kuru, lama-lama muncul penyakit fisik, yakni penyakit bulimia, penyakit susah menelan. Jadi lek digawe ngelek balik, gawe ngelek balik, mau nelan makanan balik, mau nelan makanan balik. Ini lawan kata penyakit koruptor. Kalau koruptor itu ngelek bleng melebu gak balik-balik, bleng melebu ndak keluar-keluar. Ini ngelek balik, ngantek kekurangan gizi. Subhanallah, bayangkan seorang putri kerajaan kekurangan gizi. Enakan wong kene masih utange wakeh lemu. Dia kepingin kembali merasa bahagia, maka dia mengatakan, saya harus meninggalkan sang pangeran, saya harus meninggalkan gemerlap kemewahan ini, saya harus meninggalkan kerajaan karena saya kepingin kembali bahagia. Maka dia keluar mengendarai mobil dipacu dengan kecepatan tinggi, bung, semakin kencang, bung, tambah kencang lagi, bung, teko kopine. Brus itu tadi nubruk jembatan, hancur mobilnya dan dia pun oek, mati di tempat kejadian. Bayangkan betapa miris, tragis, ekstrim kejadian ini. Seorang putri kerajaan mati di bawah jembatan. Padahal wong kene sing paling kere lho matine di dhuwur kasur. Ini putri kerajaan mati di bawah jembatan. Subhanallah. Ini setidaknya menggambarkan bahwa popularitas, kemewahan, kemegahan, kekayaan enggak jaminan sebuah kebahagiaan. Lantas Bapak Ibu jamaah sekalian, bahagia itu di mana? Saya pernah datang ke sebuah desa yang sangat terpencil. Itu desa berada di lereng pegunungan yang terjal, roda 4 tidak bisa masuk. Jadi saya dibonceng pakai sepeda motor. Itu pun jalannya berbatu, batunya itu sandas-sandas, geludak. Listrik belum masuk. Televisi yang punya cuman kepala desa, itu pun pakai aki. Jadi kalau nonton televisi itu dipilih acara yang bagus-bagus 1-2 jam, dimatikan lagi, ditonton besok lagi. Masya Allah, kehidupan masyarakatnya sangat bersahaja, sangat sederhana, tapi nampak kebahagiaan terpancar di wajah masyarakat situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sepasang suami istri yang nampak bahagia sampai saya penasaran. Jadi aktivitasnya tuh biasa, kalau malam jam 10 puter radio wayangan sampai subuh. Habis subuh sarapan, berangkat ke sawah. Itu pun bukan sawahnya sendiri, menggarap sawah milik orang lain. Menggarapi bener ya? Ya wes. Saya penasaran, saya sempat mampir dan saya tanya, "Mbah, napa jenengan ngeten niki nggih bahagia?" Dia tersenyum sambil menjawab, "Ajeng napa to, Gus? Ten mriki niki pokok mboten gadah hutang. 10.000 cukup kanggo seminggu." Kata dia, di sini ini asal ndak punya hutang, duit 10.000 cukup untuk seminggu. Saya tanya lagi, napa jenengan nggih mboten kepingin gadah mobil? Malah dia ketawa lebar, "Jenengan ki kok lucu to, Gus." Saya dianggap lucu kalau menganggap dia kepingin punya mobil. Subhanallah, betapa sangat sederhana kebahagiaan yang dia dapat. Akhirnya saya punya kesimpulan, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa, karena bahagia tempatnya di hati. Ada seorang ibu yang duduk termenung sendiri di teras rumahnya. Nampak dia gelisah, susah, nampak dia sedih, punya persoalan, entah apa yang dipikirkan. Dia gelisah, dia sedih, dia bingung, dia kalut. Tiba-tiba di depan rumahnya berhenti becak. Dari becak itu turun anak perempuan bersama 2 cucunya. Sang cucu langsung lari mendekati ibu yang lagi duduk termenung bersedih tadi. "Assalamualaikum, Mbah."
Begitu cucunya datang, dia bangkit berdiri bahagia, bingungnya hilang, susahnya hilang. Padahal cucunya yang datang belum tentu bisa menyelesaikan persoalannya, malah bisa nambah persoalan baru. Awang cucunya yang datang bisa mecahkan piring, mecahi gelas. Kadang mbahnya ini seweknya ditarik, ndak ketepaan mbahnya diledekin, mbah ya pak des, mbah elek tepak bedes. Tapi ini si ibu malah senyum diledekin kayak gitu, hatinya bahagia. Jamaah sekalian, bahagia itu menyangkut rasa, bahagia tempatnya di hati. Lantas bagaimana supaya hati kita bahagia? Ibu bapak, yang pertama, hati itu merasa bahagia kalau kita punya NIP. Mohon maaf, bukan nomor induk pegawai, tapi NIP kata orang Jawa, nerimo eng pandum. Dalam bahasa agama namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Ini harus kita tanamkan dalam hidup kita kalau kepingin bahagia. Kita ndak usah mikirin nikmatnya orang lain, bikin pusing. Apalagi iri dengan yang dimiliki orang lain, garai koplak. Koplak itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, maka kalau pengen bahagia, merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Halo, kok umek? Bu, wong wis biasa diudani ya. Dilanjut apa enggak nih? Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Sebenarnya banyak nikmat Allah yang didapat, tapi nggak dipikirin. Dia malah sibuk mikirin nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Ya pusing ya. Tonggo tuku lemari iri, tonggo tuku kulkas hatine panas, tonggo tuku kol hatine merongkol, tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku ceret mencret. Maka kalau pengen bahagia, yang pertama merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri yang masih ada. Syukuri apa yang mau kurang semangat. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup ini, melakukan. Oke, ayo latihan syukur, syukur dan syukur. Betul-betul kita rasakan nikmat pemberian Allah. Sering-sering ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Teorinya gini Bapak Ibu, tak kasih cerita lagi. Ada seorang laki-laki yang pergi ke masjid, dia mau sholat. Ya mesti ke masjid, masa mau sekak. Dia pakai sandal yang menurut ukuran kita itu termasuk yang ngomong, harga sandalnya sangat mahal. Wong sandal yang dipakai itu harganya 8 juta. Paling nek sandalmu 17.000. Begitu sampai masjid, ini di masjid nggak ada yang jaga, nggak ada penjaganya. Dia khawatir, wah medeni nih, bisa hilang ini sandal mahal. Akhirnya dia ke tempat wudhu cepet-cepetan, wudhu ala bebek, pekepek, masuk ke masjid, sholat pun dipercepat, pakai kilat khusus. Sholatnya Allahu Akbar, bar, bubar. Dalam bahasanya Anwar Zahid, sering saking cepetnya sholat, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik gobek-gobek, entul-entul jadi tuli-gulik gobek-gobek, mencolot. Selesai sholat tanpa zikir, tanpa wirid, tanpa doa, dia langsung menuju ke tempat sandalnya. Begitu nyampe, makso hilang sandalnya. Dia gerutu luar biasa. Ya Allah, sholat udah tak cepet-cepetin, masih kalah cepet sama malingnya. Akhirnya dia mondar-mandir, riwa-riwi, cari, barangkali sandalnya dipakai anak kecil kayak anak tadi. Pindah tempat,
mungkin sandalnya pindah tempat, dia mondar-mandir sambil gerutu. Tahu kayak gini tadi aku nggak sholat di sini, sandal mahal hilang. Di tengah-tengah dia gerutu, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk di tangga masjid, undak-undakan mau masuk masjid itu loh. Halo. Setelah duduk ini laki-laki celananya dilingkis ke atas, ya mesti masuk ngelingkis ke bawah. Iku arep bantah kok. Setelah celananya terlingkis, kakinya ditarik, klek, putus, prudul. Mohon maaf, ternyata kaki palsu. Kakinya yang asli buntung. Setelah terlepas ini kaki palsu disendekkan, disendekke iku lho. Kemudian dia menuju ke tempat wudhu sambil jalan terpincang-pincang, emang cuman pakai kaki sebelah. Selesai wudhu dia masuk masjid pun jalannya terpincang-pincang. Begitu lihat itu, orang yang tadi kehilangan sandal langsung mengucapkan, alhamdulillah, saya cuman kehilangan sandal, orang itu kehilangan. Bisa difahami omongan saya? Arah pembicaraan saya bisa difahami? Maka tolong Bapak Ibu, misal ngaji dari sini nanti ibu kok kehilangan sandal, alhamdulillah. Aku cuman kehilangan sandal, anak tetangga kemarin kehilangan sepeda lipat itu yang harga 3 juta pakai sekolah hilang. Yang kehilangan sepeda itu ya alhamdulillah cuman kehilangan sepeda harga 3 juta. Tetangga desa, tetangga kampung kemarin kehilangan motor. Yang kehilangan motor, alhamdulillah cuman kehilangan motor. Nanti kalau udah panen kan bisa kredit lagi. Tadi malam di televisi ada berita orang kehilangan mobil. Yang kehilangan mobil juga gitu, alhamdulillah kehilangan mobil, Allah maha kaya, nanti pasti diganti sama Allah. Cuman kehilangan mobil, temen aku kehilangan bojo. Yang kehilangan bojo juga gitu, alhamdulillah cuman kehilangan istri. Emang takdirnya Allah jadi jodoh cuman sampai saat ini, pasti nanti akan diganti sama Allah. Sabar, mosok ndek gone tulang endi iki? Iya, kampungnya loh. Mosok ndek gone. Iya, tunggal jayang kok lah ya ana gantine, ana rondo-rondo tuwa. Yang kehilangan istri begitu. Alhamdulillah cuman kehilangan istri kok. Lah itu wong kampung sebelah itu kehilangan nyawa, mati orang balik. Halo. Maka ibu bapak tolong perhatikan, jangan dikira bahagia hanya untuk anak muda. Jangan dikira kalau udah tua nggak bisa bahagia. Ada orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda rekoso, kerja, begitu sepuh, mbok gak direken aku. Ketika masih muda biayain anak-anak untuk kuliah, sekolah macam-macam, begitu tua bahagia, lihat anak-anaknya udah jadi orang semua, nggak ada yang jadi cempe. Ahli ibadah, soleh-solehah ke orang tua, berbakti untuk masyarakat, bermanfaat. Ini bahagia tiada tara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dideritanya. Memang dia sakit, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena ketika sakit, dia merasa semakin dekat dengan Allah. Diuji sakit itu zikir terus, nyebut terus, Allah, astagfirullah. Disambangi tonggoe, dongakno aku yu, astagfirullah. Nyebut terus, padahal nek waras bendina bojone dicelatu wae. Jadi dia sakit tapi menemukan kebahagiaan. Bener Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, saudaraku, ada loh orang sakit tapi bahagia. Bener, sakit beneran, sampai opname masuk rumah sakit, kan lumayan parah itu penyakitnya, tapi dia merasa bahagia. Diajak pulang sama keluarganya, dia nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Jangan dikira orang capek itu ndak bisa bahagia, salah. Ada orang naik sepeda ontel yang diboncengkan itu berat, bebannya 70 kilo, dia bawa beban dibonceng 70 kilo, berat. Naik sepeda ontel jalan berlubang, belok-belok, naik turun, petentengan, keringet sak jagung-jagung, petentengan. Semakin jauh semakin capek, semakin berat, semakin payah, semakin gerutu, semakin gerundel. Tapi ada juga
naik sepeda ontel yang dibawa beban yang dibonceng sama 70 kilo, jalan berlubang belak-belok naik turun petentengan, keringat meruntus sak jagung-jagung, semakin jauh semakin capek, tambah jauh tambah payah, tapi dia bahagia karena 70 kilo yang diboncengkan tadi adalah gendaannya. Mohon maaf, ada orang dicubit itu cuman biasa nyubitnya cetit, marahnya bukan main. Ngapain pakai nyubit-nyubit? Sakit tahu. Padahal cuman biasa nyubitnya cetit. Ada yang dicubit nganti siwel. Dia nggak marah malah senyum bahagia. Kenapa? Karena yang nyubit adalah Sekarang saya nanya sama ibu-ibu, tolong dijawab. Ibu, hamil itu payah apa enggak? Capek apa enggak? Aku gak takon sampean bro. Ngapain yang laki-laki ikut jawab? Nggak tahu ngalami gitu. Isomu mek urun bahan tok. Orang hamil itu capek, orang hamil itu payah. Semakin bulan semakin besar kandungannya, tentu saja semakin berat. Yakin wong lanang nggak mungkin sanggup suruh hamil. Kalau nggak percaya nanti sampai rumah, tolong latihan hamil-hamilan. Ambil bola itu tali ndek weteng, ndak mungkin sanggup, itu berat, gawe ngadeg sesek, gawe mereng sumpek murep malah remek. Semakin bulan semakin besar semakin berat, payah, capek. Tapi ibu yang lagi hamil bahagia, buktinya setiap saat kandungannya dielus-elus dengan penuh kasih sayang. Apalagi janin yang dikandung nendang-nendang perut, del del del, malah semakin bahagia. Alhamdulillah bayiku sehat. Berat, capek, payah, tapi bahagia, ndak malu dilihat orang, malah dipamer-pamerkan. Melaku wae tindu wegek-degek ngene. Pamer. Atik ndeteng-ndeteng. Muntah ya dikeras-kerasin. Ditanya sama tetangga, kenapa dek kok muntah? Aku meteng. Dia bahagia, nggak malu, meskipun berat, meskipun capek. Kenapa? Karena yang dikandung itu adalah buah kasih sayang dengan suaminya tercinta. Tapi ada pula hamil yang baru kecil aja dipeletet-peletet, takut ketahuan orang. Kenapa? Karena itu hasil dari arisan, proyek bersama. Bapak lihat ketawanya kok kayak pengalaman toh Pak? Maka yang pertama, kalau kepingin bahagia, perbanyak syukur. Latihannya sering-sering ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita pikir Bapak Ibu, hidup kita ini loh, sehari semalam 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu isinya nikmat semua itu. Tapi kita kadang-kadang nggak pernah mikir. Coba kita begitu bangun dari tidur, biar mata bisa terbuka lebar. Pernahkah Anda memikirkan bangun dari tidur terus mata ini nggak bisa dibuka, kelet gitu? Hui, hui. Begitu bangun dari tidur mata terbuka, koyo ndak kuwale. Coba begitu bangun mata terbuka terus mata ini terbalik. Turun dari tempat tidur mau menuju ke kamar kecil, jalannya kok yo langsung maju. Coba ketika tidur itu onderdil ada yang beletat satu, tar, turun langsung jalannya mundur gini. Itu ndak pernah mikir itu. Begitu sampai di kamar kecil, kencing kok ya lancar, jos, sobos. Coba ketika gak lancar, trit, 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 ngoyo sampai 8 jam ngono loh. Ini nikmat semua, gitu kita suruh syukur susahnya minta ampun. Orang sekarang itu lupa sama nikmat, tapi kalau suruh sambat juara, kalau suruh mengeluh pinter-pinter. Lagi musim hujan kayak gini, rumahnya bocor, cuman 2 tempat yang bocor, cuman 2 tempat, tapi sambate lek ketemu temen, mbak lek tepak udan-udan ngene kita omahku bocor kabeh. Padahal bocornya cuma di 2 titik. Iku lek sambat omahe bocor
kabeh, padahal rumahmu bocor kabeh iku nek omahmu enggak ono gentenge. Yang sakit cuman kepalanya, pusing teng-teng ilek ketemu kanca, "Mas, awakku kok lorok." Padahal yang sakit cuman kepala loh, sambate loro kabeh, awak sakit semua. Padahal sakit semua itu ya sak rambut-rambute barang ngisor ndukur loro kabeh. Kok do pinter-pinter sambat wae. 2. Hidup iya, hidup kita akan bahagia kalau tentrem. Delok ngene iki polahne. Bahagia itu kalau tentrem, ayem. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam bahasa agama namanya qanaah, sakinah. Yang tadi pertama qanaah, yang kedua sakinah. Sakinah itu artinya tentrem, tenang. Sakana yaskunu, sukunun. Makanya buah yang tenang itu dinamakan buah sukun. Sukun, tenang. Tahu-tahu plok jatuh. Pisau itu bahasa Arabnya sikin, artinya menentramkan. Lo pisau kok menentramkan? Iya, ada ayam polai kerencalan ndak karuan, begitu kena pisau ngok, tentrem wes. Sakana yaskunu, sukun, sikin. Acara televisi macam-macam, begitu selesai tulisan yang muncul sekian, tentrem wes, tenang. Makanya jamaah sekalian, setiap kita itu kepingin sakinah, betul? Bagaimana supaya hidup ini tenang, ayem, tentrem? Perlu diingat, sakinah, ketenangan, ketentraman tidak ditentukan oleh duit. Sing duitnya akeh ya puyeng ya pirang-pirang, banyak duit malah tidurnya di jeruji besi, tidurnya di penjara. Ada apa enggak? Loh, malah banyak yang enggak punya duit ya tawenang ya ono. Contohnya iki anak kecil ini enggak punya duit ini, tapi lihat tawenang dia. Ya wes naik turun mrono mrene wes no problem. Maka duit enggak jadi ukuran. Halo, bisa dilanjut? Nah, Allah mengingatkan bagaimana agar hidup kita tenang, agar hidup kita tentrem. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan apa? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah yang bisa menentramkan hati, bukan dengan yang lain, hanya dengan zikrullah. Ini setiap kita pasti kepingin sakinah, betul? Kepingin tentrem. Maka kalau ada yang lagi nikah, itu bukan kok didoakan mudah-mudahan kaya raya, banyak duit, banyak harta, enggak, tapi didoakan mudah-mudahan bisa membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Ngapain rohmah diikut-ikutin? Rohmah turu kok. Itu tujuannya supaya sakinah gitu yang benar. Mawaddah warohmah ini modal dari Allah untuk menggapai kehidupan yang sakinah. Otomatis ada mawaddah warohmah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lah supaya sakinah harus dengan zikrullah. Supaya bisa zikrullah, bekalnya apa? Ya agama. Tanpa bekal agama nggak mungkin bisa zikrullah. Maka tolong rekan-rekan remaja yang menjelang usia nikah, pertimbangan nikah itu jangan hanya karena materi, kekayaan, jangan hanya keturunan, jangan hanya karena apa-apa, tapi agama, prioritaskan agama. Ibu, kalau pilih menantu cari yang agamanya kuat ya Bu, yang ahli ibadah ya Bu, yang rajin ngaji ya Bu, jangan kayak yang di sana-sana. Kalau cari menantu tuh pertimbangannya omahe piye,
bawahnya tanah biasa apa keramik apa marmer, kendaraannya apa, kerjanya di mana, gajinya. Nah itu kalau di sana-sana, insya Allah kalau di sini lebih parah. Jangan kayak gitu ibu, tapi pertimbangannya agama, nggih. Coba saya nanya ibu, misalnya ibu punya anak perawan, cantik kayak ibunya, bendol dase, dilok kayak ayu langsung mekrok-mekrok. Misalnya ibu punya anak perawan cantik kayak mamanya, dilamar anak 2 jejaka, dilamar, yang satu kaya tapi nggak bisa ngaji, yang satu miskin tapi pinter ngaji. Kira-kira ibu pilih yang mana? Kaya nggak bisa ngaji, miskin pinter ngaji, pilih yang mana? Kaya pinter ngaji. Itu jawaban yang tepat. Tapi sayang ada yang kayak gitu tapi nggak mau jadi menantu ibu. Njaluk menange dhewe. Wong pilihane lo ndak ono iku. Halo. Subhanallah. Rata-rata itu pertimbangannya yang materi. Sampai maaf Bu ya. Aku rodok pakai bahasa Jawa bisa dipahami kan? Ngapunten, saya itu pernah disambatin sama seorang ibu kayak gini. Ada yang sambat ke saya, minta tolong, Gus, kula niki nyuwun tulung. Karena ini orang Jawa kok ini yang cerita, yang sambat ke saya. Wonten napa to Bu, ada apa? Anak kula niku lho jenengan dawuhi, anak kula niku jenengan dawuhi kersane nurut, nek kula sing ngomongin niku mboten nurut. Ada apa toh Bu kok kayak gitu? Dilamar sama laki-laki tapi anak saya itu ndak mau. Mbah ngomong bahasa Indonesia rapate mbah rungokke kok. Wonten sing nglamar tapi anak kula niku mboten purun, kula ken gelem niku lho mboten purun. Mangke jenengan sing dawuhi lak purun ngono. Lah kula tangleti. Saya tanya, lah terus kok mboten purun niku napa to Bu alasane? Lah iku to Gus, kula sing bingung. Padahal areke niku ya bagus ya sugih, tapi anak kula niku mboten purun. Areke bagus ya sugih, cuma ya gak salat ngono tok lho. Cuma gak salat tok. Karepku lak takon gelem to Gus, sing penting sugih, wong salat iso ambek mlaku kok. Aku ya mikir lah ya wong salat kok ambek mlaku. Wong sing ora ambek mlaku belum tentu diterima kok salat ambek mlaku. Itu ndak cukup kayak gitu itu anaknya saya dilolokke. Pancen anakku iki pekok Gus, pekok, anakku ku pekok. Dikongkon gelem kok emoh. Akhirnya aku yang batin sing pekok dudu anake, gerangane gitu. Subhanallah. Kalau kepingin bahagia ini kuncinya agama. Maka saya pesen dalam kesempatan yang berbahagia ini, tolong sehari semalam 24 jam kita itu terlalu banyak ngurusi dunia, betul? Sing dicari duit terus, betul? Mana waktu yang kita fokuskan untuk ibadah? Hampir nggak ada. Maka tolong saya himbau saudara-saudara saya, harus ada waktu yang kita fokus untuk ibadah, terutama waktu antara maghrib sampai isya. Nggak lama kok, nggak sampai 1 jam. Itu harus fokus untuk ibadah. Jangan ada kegiatan-kegiatan duniawi. Maghrib sampai isya itu saat turunnya nurullah. Sayang banget ketika nurullah turun kita nggak menghadangnya. Sayang sekali ketika nurullah turun kita nggak mendapatkan percikannya sedikit pun, kita nggak mendapatkan cipratannya sedikit pun. Eman banget. Maka tolong maghrib sampai isya bikin program maghrib mengaji. Jangan ada urusan duniawiyah. Halo, waktu maghrib sampai isya televisi mati, tank top ya laptop itu mati, Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, wes off semua, HP off. Itu waktu untuk baca Al-Quran, baca sholawat, istighfar, zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, baca aurat-aurat, wiridan-wiridan yang diijazahkan oleh salafus saleh, para alim, para kiai. Tolong diperhatikan. Subhanallah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya keluarga yang bisa kompak.
Sholat maghrib jamaah bareng, bapak jamaah, ibu jamaah, anak-anak juga sholat jamaah. Habis itu bapak ngaji, ibu ngaji, anak-anak juga ngaji. Ini betul-betul cermin keluarga syurgawi, keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Bener-bener bisa kompak. Kadang-kadang kan nggak kompak. Halo, bapak nggak mau banyak omong, nggak mau banyak bicara, langsung praktek biar si istrinya nih perasaan. Ambil Quran dipegang, istri yang lagi nonton TV didekati sambil berdiri di depannya, biar mikir tuh istrinya, ya Allah, bapaknya baca Quran mau ngaji, masak saya nonton TV, matiin biar ikut ngaji sekalian. Tapi ternyata sing wedok ndableke 7 turunan. Ini suami ambil Quran dipegang, begitu nyampe di dekat istrinya berdiri diem aja, istri malah ngomong, lapo ngadeg neng kono, aku gak perlu satpam. Dengan halus suaminya ngomong, dek atau ma atau bu, tolong TV-nya dimatikan. Apa kadek dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji nang jero kamar lah iso. Senengane ganggu wong. Iki aku nonton Super Deal. Bentar lagi ini Joda Akbar. Enggak, aku lah ketinggalan cerita. Mau ngaji di kamar, ini suami langsung takut. Memang istrinya menakutkan. Diguwetak ngaji di kamar, kaget sang suami langsung nyebut summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya dijuguki asu kok. Ya summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kluyur masuk kamar, nangis, ngenes. Padahal istri yang di luar nonton televisi cekikian, ketawa cekikian. Suami yang di dalam nangis, ya Allah Gusti nyuwun ngapunten, kenging nopo kula entuk bojo kok kaya mak lampir Gusti. Ndak kompak kok. Coba yang kompak. Halo, halo. Subhanallah. Ngaji bareng, zikir bareng. Wong ndak lama loh, cuman 1 jam paling. Nanti begitu azan isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneng hati mendengar seruan Allah, dijawab dengan ikhlas, disambut dengan hati yang gembira. Dengar azan itu seneng. Kenapa? Karena hakikatnya azan itu panggilannya Gusti Allah. Halo. Maka kita harus senang dengar azan, karena azan itu panggilan Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, baik lek min, lek met, lek to, lek di, lek yono, lek kin, lek jumadi, lek pardi, lek prapto, lek bambang, lek sigit, atau yang tukang azan di televisi namanya Saat maghrib, sing azan ya Saat, tulisannya Saat azan maghrib. Nah, nanti isya yang azan Saat lagi, Saat azan isya. Subuh yang azan juga Saat azan subuh. Aku ini tepak nonton mikir, ya Allah, Saat yuk sergep men, azan terus Saat. Bukan hanya di Lampung tok, di Jawa yang azan juga Saat. Kalimantan ya Saat yang azan, Sulawesi, Papua Saat, semua yang azan. Siapapun yang mengumandangkan itu azan, hakikatnya azan itu panggilannya Gusti Allah. Maka kita harus senang. Nah, bagaimana ukuran senang dengar azan? Sering saya sampaikan, ukuran senang dengar azan itu sama dengan lagi puasa Ramadan dengar azan maghrib. Seneng apa seneng? Ya ndak seneng toh, anjen memang yang ditunggu ya azan maghrib itu. Kalau lagi puasa Ramadan yang paling ditunggu kan azan maghrib toh. Nunggu azan, nunggu berbuka puasa. Wah, nyetel TV, nyetel radio, ngrungokke masjid. Mana yang azan duluan diikutin. Pokok azannya duluan televisi, yang ngikut televisi. Lomba kau udah makan, TV wes azan kok. Azannya dhisik radio, melu radio. Dhisik masjid, melu masjid. Kari kabeh, azan dhewe. Ya Allah, lo emang seneng itu. Ini hikmahnya apa? Gini, azan itu
Panggilane Gusti. Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka nanti ketika kita memanggil Allah, Allah pun seneng mendengar panggilan kita. Ini lihat pelongo-pelongonya kayak ndak paham ini modelnya. Susah memang ngomongin orang yang nggak begitu cerdas itu susah. Gini, makanya dirungokno yu, wong ayu dirungokke. Ibu-ibu ini dari tadi belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang aku. Nggak direken ya. Ngene lho yu, rungokke. Azan itu panggilane Gusti. Ketika kita dipanggil Allah, hati kita senang. Nanti di saat kita memanggil Allah, Allah pun senang mendengar panggilan kita. Kapan kita memanggil Allah? Saat beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat yo. Makanya toyo aja digugupi aku. Kita juga memanggil Allah. Orang mengeluh itu kan manggil Allah toh. Ya Allah, utang kok gak lunas-lunas ya Allah. Betapapun Anda mengeluh, meskipun pian sambat mengeluh, Allah seneng mendengar keluhanmu. Kenapa? Karena ketika kamu dipanggil Allah, hatimu seneng. Maka ketika kamu memanggil Allah, Allah juga seneng. Ketika kita berdoa, Allah senang mendengar doa kita. Diijabah doa kita. Betapapun doa kita sederhana, nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Emang ngajine nggak sungguh-sungguh kayak potonganmu. Termasuk yang ngomong sendiri, ngaji asal-asalan, doa pakai bahasa Arab nggak bisa. Simple, doanya malah kadang pakai bahasa Jawa. Pengen banyak rezeki, pengen jadi orang kaya, nggak bisa doa bahasa Arab. Doanya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma serita seriti, sugih sawah sugih pari. Allahumma serita seriti, sugih meja sugih lemari. Allahumma serita seriti, sugih bebek sugih meri. Allahumma serita seriti, sugih kebo sugih sapi. Zamannya modern ya Allahumma serita seriti, sugih Mercy sugih Camry. Sugih sampean dari Gusti Allah. Iya yati sumiyati ya sugih. Kenapa? Dijawab karena ketika sampean dipanggil Allah, hati sampean seneng. Saat sampean memanggil Allah, Allah juga seneng. Akan tetapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika kita dipanggil Allah kok kita tidak menggatekkan, tidak mengereken nih loh. Maka saat sampean memanggil Allah, Allah juga tidak menggatekkan sampean, tidak ngereken sampean. Betapapun sampean doa pakai bahasa Arab, difasih-fasihkan sampai meniren lambemu. Lek ndonga Robbana, Robbana. Kita lah umur cangkeme meniren lambene. Robbana. Yang amin jamaah ribuan Robbana. Jare Gusti Allah gak robbana-robbanan. Apa dipanggil azan subuh ndak berangkat ke masjid malah kelon ngono. Ndak digatekno dongamu. Bahkan malaikat mau ngantar rizki ke Tunggal Jaya sini, di stop sama sama Gusti Allah. Malaikat, itu rizki jangan diantar ke Tunggal Jaya. Sana lempar ke Bojonegoro. Jamaah subuh ndak ada satu soft kok. Ngaku. Hui. Wis tak pokoknya ketika dipanggil Allah tapi tidak memprioritaskan, tidak menghiraukan itu panggilan Allah, apalagi nggak mau melaksanakan, jangan berharap banyak. Kalau ketika memanggil Allah akan diperhatikan Allah. Nek ndonga pengen sugih rezekine akeh bahasa Arab di fase-faseno Allah, Allahumma rzuqna rizqon nganti mencolot indil-indil leleh munikof rizqon. Enggak digatekno karo Gusti Allah. Masih oleh maca surbane dawane 500 meter. Jubahe kelengser lemah nyaponi sampah, tasbih sak kepel-kepel.
Dari Gusti Allah orang ngadeg Syekh lor, Syekh kidul, Syekh kulon. Yang dinilai bukan penampilan luarnya, nih hatinya. Halo, halo, bisa dipahami omongan saya? Orang paham yo kebangetan. Maka kalau dengar azan tuh seneng oh. Kebiasaanmu yang dulu-dulu itu dimareni. Dengar azan ndak jawab malah gremeng kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ndak jawab malah gremeng. Loh, kok wis azan ki jam pira? Wong jawab azan kok lho. Malah ada orang laki-laki dengar azan tuh malah nesu, dengar azan tuh marah. Terutama azan subuh biasanya yang bikin jengkel ya. Udah tidurnya kemalaman, bahasa Jawanya karipan. Jam 3 dini hari itu baru ngeleset. Semalam begadang, jam 3 baru ngeleset. Dengar azan subuh, yang azan wis tuwa sisan. As-sholatu khairum minan naum. Mancal kemul nek kupinge disumpeti. Kecangkeme sapa bengak-bengok kae. Berebeki kuping. Gak ngerasake wong mau bengi main kalah 700.000. Berebeki azan murang-muring tak unggahi sepikire tak jejeg temen ngono. Mareni kebiasaan. Begitu ada azan, ati sing seneng. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah dipanggil menghadap Allah, dipanggil untuk bersimpuh bersujud kepada Allah. Senang, segera laksanakan itu perintah Allah, jangan pakai ditunda-tunda. Biasanya kan wah nanti ayo sholatnya waktunya masih lama, waktunya masih panjang, nanti sholatnya nanti terus, akhirnya nggak sholat. Sekali sholat borongan. Usolli fardhu dhuhri wal ashri wal maghribi wal isya'i keroyoan lillahi ta'ala. Oh sholat kok didui loh. Halo. Nah, kemudian yang nggak ikut bayari nggak usah cerewet. Sumpek aku. Ini perlu saya sampaikan, tolong perhatiin. Sekarang ini lagi musim ada wabah penyakit yang lumayan parah dan susah disembuhkan. Perlu saya informasikan terlebih ini musimnya lagi musim pancaroba. Wah, lek ngene iki koyo dinas kesehatan. Camat yo gak sambutan ngono mau. Nah, aku kan ngingetin gitu loh. Kastim yo ora iso kon sambutan ngene iki tambahan. Ngene. Ini informasi saja. Saya ngaji itu alhamdulillah udah kemana-mana. Bahkan daerah-daerah di Indonesia, wilayah-wilayah Indonesia nih hampir semua sudah pernah saya sabah. Wis tahu tak sobo iki lho. Angel bahasa Indonesiane saya sudah pernah menyabah. Ben Pak Camat orang ngerti wek. Seneng aku ngene iki. Dan Ramil bareng ora ngerti ya wis pokoke ngguyu ngono. Halo, Bro. Sini. Bahkan beberapa negara luar negeri alhamdulillah saya udah pernah datang. Sapa ngomong nyapo mau? Yo ngaji mosok ngarit. Takon yang jeplak ngapain ke sana yo ngaji bro kok. Ini sekarang lagi banyak penyakit yang susah disembuhkan. Di antaranya ada penyakit kelumpuhan. Sini nggak ada kan? Alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada bener. Penyakit lumpuh yang saya maksud tuh gini. Ini kaki kalau diajak jalan ke mall naik turun 7 kali ini kuat. Melangkah yo kuat.
Kalau lagi mumet pasar 10 kali keliling sikil melangkah ya kuat. Lagi ada dangdut di lapangan yang jaraknya kira-kira 1 kilometer kaki jalan ya kuat melangkah. Tapi masjid musola yang jarak dari rumahnya cuma 15 meter, ada azan isya, ini kaki diajak melangkah lo ndak kuat. Ada enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, tolong ngacung. Pengumuman itu orang kena penyakit lumpuh parah, tolong diobati sebelum diamputasi. Ini kalau yang ngamputasi langsung Allah bahaya, dilindes teleler kon bres, sikil lumpuh dilindes di sana. Mohon maaf kalau lagi ada acara pengajian tabligh akbar, itu sikil diajak melangkahi cangkemnya, mulutnya nanya dulu yang ceramah siapa. Kalau kira-kira ngajinya seneng, orangnya terkenal ya berangkat. Tapi kalau yang ceramah ndak terkenal, ndak seneng ngajinya, joda akbar wae, nafia wae. Halo, ngapunten, mohon maaf, diajak manakib, diajak zikir itu 10 menit ya 15 menit yang kesemutan lah, yang geringgingen lah, ya silo, ndelojor, metengkrang. Tapi kalau lagi ada organ tunggal, ada elektron, ada dangdut, joget itu metu pire sikile. Ono seko kendut, ndut. Sampai 3 jam lo betah, umpuh. Ada lagi penyakit namanya penyakit budek. Tuli, nggak ngerti, dublek. Halo, mohon maaf, dilanjut apa enggak ini? Ada ibu-ibu lagi masak di dapur, ya pasti masak di WC. Lagi goreng tahu, tempe, goreng kerupuk, goreng ikan, itu suaranya kan kenceng toh lagi goreng itu. Kan gorengnya pakai minyak, gak gawe uyo. Meskipun mirip kan, warnanya yo mirip, muntuk-muntuknya yo mirip, tapi beda itu. Pakai minyak, keras loh itu suaranya, banter loh itu, goreng itu. Lah mohon maaf, HP-nya di ruang tamu, dimbale, bunyi nada deringnya nggak kenceng, pelan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Pelan itu suara nada deringnya HP. Ini goreng ditinggal, lari demi memenuhi panggilan HP. Canda cek, halo. Betul-betul taat atas perintah HP, mentaati panggilan HP. Padahal pelan itu suaranya. Speaker masjid itu kenceng banget suaranya. Hayya 'alal falah. Gak kerungu. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang ngacung. Itu orang kena penyakit dublek gitu. Gak usah nyawang iki, malah nyawang iku. Aku ya iso riwirene kok, padha kare mlaku wae kok. Halo. Ngono sik godheg-godheg sekan. Tapi kalau denger gosip bisa bleng masuk kuping kanan, munggah ndek utek, mudhun ndek ati, mancep. Sampeyan krungu kabar apa? Kenapa tadi? Masa sampean gak ngerti? Iki wis umum. Bisik-bisik itu jelas. Bahkan mohon maaf banget. Ada yang lebih parah lagi, penyakit yang sekarang lagi marak, namanya penyakit al-bicaqtu. Mbah apa itu? Biar aku dikatakan kasar, enggak masalah, enggak diundang lagi di tempat ini, enggak apa-apa, cari tempat yang lain.
Aku siap dengan resiko ndak diundang lagi ke sini, nggak apa-apa. Golek panggonan liyane wek. Indonesia luas kok bingung. Maksudnya gimana? Penyakit kebutaan itu gimana? Ini mata dipakai baca tulisan yang kecil-kecil, yang Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, itu tulisannya cilik-cilik, renik, kecil-kecil, jelas, ketok. Yo telaten nih moco sret 4 jam itu moco sambil ketawa sendiri persis wong ini. Guya ijen. Padahal tuh tulisannya cilik-cilik. Al-Quran itu besar, tulisannya gede-gede, tapi ndak kelihatan, ndak ketok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Itu orang kena penyakit jadi Pak Camatnya turun, tambah 1 yang naik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Emang sekarang zaman lagi kebalik. Kalau di Jawa sering saya sampaikan, ki zamannya zaman kuale. Sing apik dianggap elek, sing elek dianggap sing Jawa nyauto. Sing lah ngono lho. Ya ini kita ndak usah membeda-bedakan, kita semua yang dinilai Allah itu bukan Jawanya, bukan Banjarnya, bukan Lampungnya, bukan Bugisnya, bukan Bataknya, bukan Dayaknya, bukan apa-apanya, tapi iman dan takwanya. Betul? Kita semua saudara, ndak usah beda-bedain masalah gitu-gituan. Dalam kubur itu ndak ada pertanyaan sukumu apa, ndak ada. Hoi. Mangkane lek wong geger debat masalah suku asli orang ini semua itu. Sing guyu ketularan. Tolong diperhatikan. Halo. Halo. Sekarang itu gitu. Yang benar dianggap salah, yang salah malah dianggap benar. Emang sekarang kayak gitu kok. Yang penting dianggap nggak penting, yang nggak penting justru malah dianggap. Coba aku tanya, dijawab. Sholat subuh itu sunnah apa wajib? Sholat id wajib apa sunnah? Sunnah sama wajib lebih penting mana? Berarti sholat subuh sama sholat id lebih penting yang mana? Subuh. Lah di sini jamaahnya sholat subuh sama jamaahnya sholat id lebih banyak yang mana? Katanya penting subuh. Hoi. Pilih dosa apa pilih pahala? Benar. Dosa sama pahala penting mana? Pahala. Baca Al-Quran dosa apa pahala? Nonton TV yang akidahnya nyimpang itu pahala apa dosa? Betul. Warga sini kalau habis isya lebih banyak mana yang baca Quran sama yang nonton Mahadewa? Ini yang saya hadapi ini orang waras semua ya. Subhanallah. Tahu? Mbah. Katanya ingin masuk surga, tapi kalau diajak surga merasa dipaksa. Tolong ibu, lebih banyak mana keluarin zakat mal sama zakat mall? Iya. Itu yang bapak, banyak mana duit yang dikeluarin untuk sedekah sama yang untuk beli rokok? Iya. Lebih banyak mana duit yang dimasukin kotak amal di masjid sama yang dipakai ke warung? Iya. Jadi kotak amal di masjid itu sebenarnya kan ajakan masuk ke surga, tapi banyak yang merasa dipaksa. Pakai wong lanang dong gremeng itu. Aku tuh sakjane yo seneng berangkat Jumatan pagi-pagi itu seneng. Yang bikin mangkel itu ya kotak amal itu loh, keluyuran terus. Nah, masjid dikasih kotak amal keluyuran kudu tak sadu iya.
Itu kalau di sana, kalau di sini alhamdulillah enggak. Ini nampak betul ahli ibadah. Saya tadi datang itu langsung parkir di depan halaman masjid. Di depan masjid, subhanallah, itu nampak kelihatan kalau masjid ini Jumatnya penuh. Jam 9 pagi pasti Jumatnya udah penuh. Beleduke. Ya ndak jamaahnya kan ngerti kalau berangkat di waktu awal sama dengan korban onta pahalanya, kalau berangkatnya di waktu kedua sama dengan korban sapi, kalau berangkatnya di waktu ketiga sama dengan korban kambing. Bu, nyawang aku belenek aku, lihat aku dong. Lah nek aku ngomong dhewe gak dirungokke lah kaya wong bento aku. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, kalau warga sini saya yakin kalau warga sini lagi Jumatan berangkatnya pagi-pagi bener. Duduk iktikaf, zikir, orang sini ahli zikir, wis kulino manakib. Katanya jamaah manakibnya puluhan ribu. Ahli zikir semua, ketok batuknya itu. Aku ngerti wiridane wong kene sithik-sithik iku. Pokok kapan lungguh di masjid kotaknya masih jauh itu zikirnya ikhlas banget, subhanallah 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 subhanallah, kotaknya masih jauh. Begitu kotak amal deket ganti astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, merem gitu, astagfirullahaladzim. Padahal orangnya tinggi gede itu bisa wedi sampai kotak amal, astagfirullahaladzim. Ini yang duduk di sebelahnya kesel, ndak ngisi ya wis, gak usah merem. Akhirnya kotak disorong, srek. Begitu kotak lewat, zikirnya ganti lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah aman, gak kalong. Kalau terpaksa ngisi ya dipilih duit yang paling kecil, yang paling ragil. Ben ginyoben munggah mudun gak ya wis sikil-sikile dhewe. Nyapa kok usil kowe. Wong ya sikil-sikile dhewe. Ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Makanya mohon maaf. Pahlawan nasional Indonesia itu banyak banget, tapi yang paling rajin masuk masjid itu justru Patimura. Yang pakai golok itu. Yang Soekarno Hatta pakai peci itu jarang masuk masjid itu. Lah yang Soekarno Hatta kan 100.000 tuh itu. Yang Patimura pegang golok itu 1000. Itu yang paling rajin masuk masjid. Kalau ndak percaya dari sini nanti jangan pulang dulu ke rumah, masuk masjid cukit kotaknya. Tinggian kula petuk Patimura pateng pelorok nggawa golok. Ini lagi musim yang kayak gitu. Mbah, ayo ndi panitia jarene mau aku dibisiki kongkon ngemis. Oleh bayari mbuh piro kiyaine dikon ngemis barang iki. Ayo panitia, mana yang mau anu Bapak Ibu, ini ada permintaan, siap-siap dulu panitia, tak ajak sholawatan, jangan jalan dulu sebelum tak komando. Halo. Awas kapan ono sing mlaku dhisik lumpuh kowe. Nunggu komando dulu. Bu. Kita semuanya akan ke sana, ke akhirat. Di akhirat itu gelap. Halo. Kita butuh cahaya. Di antara yang menyinari ya sedekah kita. Berapa terangnya tergantung berapa besar sedekahnya. Semakin besar semakin bersinar, semakin terang. Tapi kalau kecil ya mendrip-mendrip. Ini insya Allah untuk pembangunan masjid. Betul panitia? Kayak apa iki aku gak diomongi kok. Engko lek dike batine panitia. Tak haramno apa dike batine panitia. Tapi kalau untuk masjid, untuk yatim piatu, oke. Gawe panitia bati modalnya pengajian ini berapa terus dihitung untuk ngumpulin dana biar panitianya untung kualat. Halo. Terus apa ndak ini? Nah misalnya gini, ini masjid lagi dibangun, misal ada yang lagi nyumbangnya 100 juta, itu besok jadi lampu merkuri benter drong 100 juta, yang 10 juta neon. Yusik Padang tuh neon. Yang 5 juta Petromak. Ya, kalau kepingin Padang yang ngompo dhisik. Yang ganti kaos barang ngono. 1 juta lampu templok. Lampu templok
nguntir 500.000 lilin apa nono angin kudu gujengi ngene 100.000 ublik sumbu nentek ya pereng 50.000 otis puntung rokok itu malah lagi dihisep ya nampak nyalain nampak ketutupan latune ya peteng 20.000 obat nyamuk bakar lho malah awet mendrip kok awet ketetesan banyu tis mati bantah ngono 5.000 pentil korek kudu dijerwesno ngene nek mbeluduk ya ndak mekan 1.000 silite konang lep potonganmu ku ya silit konang ku ya lep makanya nanti panitia keliling karo didengkek yang ngasih kluk incengen 10.000 ublik 50.000 lilin ana sing 1.000 silit konang wes waktune wis sampe entek kok ya wes sholawat yang biasa saja biar mudah dan akrab, tidak usah yang aneh-aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin Habibillah. Ayo sarang. Salatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin Habibillah. Ayo sing obat tangane tok, lesane ndak usah ngomong nggih, nyauti sholawat wae, ana kardus riwi kardus njaluk diiseni sing maringi akeh rejeki, sing gak maringi bakal cepet mati. Rugi mati. Ayo sholatu wa salamu ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu ala yasin Habibillah. Salatullah salamu ala yasin Habibillah. Ana kardus mondar mandir arep-arep duwite mampir, sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mak lampir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Karo diinceng mbak, salatullah salamullah. Nah kuwi obat nyamuk yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Nyaut ana kerdus keluyuran, ajak golek ganjaran,
sing maringi disayang pangeran, sing gak maringi balane setan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu, pun eman kali bandane, nek mati gak digawa kok, betul? Betul. Saake-ake donya mati gak digawa. Saya sering sampaikan, bakul helm lho, helme wakeh mati gak ono sing helman. Bondo donya raja brana, intan permata emas selaka. Nyaut to, bondo donya raja brana, intan permata emas selaka. Kabeh ora ana sing digawa, kejaba amal kang sampurna. Kabeh ora ana sing digawa, kejaba amal kang sampurna. Shalawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo Bu, derek nyaut. Omah gedong makrom Makrom. ya digawe nada to bro makrong ngono lho enak kok makrong malah medeni nek digawe cengkok akan enak. Jajal jenengan jangan pakai speaker dulu iki lambene wong-wong ben melok muni. Nyaut omah gedong makrom ram. Lah ngono kan enak to. Kendaraan kinclong. Baleni omah gedong makrom kendaraan. Nggih, bojo ayu moblong. Ditinggal mati dipek bojo ayu moblong ditinggal mati. Sing ape dipek malah semangat. Sholawat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu anggite wong-wonge gak kesel ngono wong. Iki wis 2 jam. Kok lanjut kok terus. Lah wong aku nggawa jam kok arep mbok bujuki. Jadi namanya acara bersih desa, acara doa bersama, syukuran bersih desa, mengingatkan kepada kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Toh kalau kita pandai mensyukuri nikmat, pasti kenikmatan itu akan ditambah. Berikutnya yang kedua, teguh dalam memegang agama. Mohon maaf banget akhir-akhir ini lagi marak aliran-aliran yang aneh-aneh, yang kadang-kadang bikin bingung.
betapa dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ekstrim garis keras namanya ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi sumuk. Makanya tolong jamaah, ndak usah ada yang ikut-ikut kayak gitu. Mereka bukan jihad tapi jihad. Itu bukan mujahidin tapi mujahilin. Halo, ndak usah ikut-ikut yang kayak gitu, oke? Yang boleh masuk kelompok ISIS hanya ibu-ibu saja. Lo kok lo? Ini yang dimaksud ISISnya bukan Islamic State of Iraq and Syria, tapi ISIS singkatannya istri solihah idaman suami. Oh no bu. Yang bagaimana? Ya, yang menenteramkan suami, mampu menghibur suami. Ketika suami di luar panas, pulang ke rumah ketemu istri dingin. Di luar ruwet, pulang ke rumah ketemu istri cair suasana. Contoh, suami lagi dagang rugi, istri di rumah denger siap-siap kasih hiburan. Gitu, begitu suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bu dagang rugi, sabar mas, namanya dagang nggak untung terus ya, sekali-kali ada ruginya, ini namanya dinamika kehidupan. Sampean sabar aja mas, nanti pasti dikasih ganti sama Allah. Allah maha kaya, meskipun sampean rugi mas, aku rapopo. Ini kan suami langsung hatinya nyes, dingin, tentrem. Kadang ndak dengar suami dagang rugi, ini istri yang di rumah, suami belum datang sudah menghadang di depan pintu. Ya lambene diolor 9 cm. Rai ditekuk cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Begitu suami datang langsung dikerawus, dicama. Mangkane to mangkane manut wong wedok nurut wong wedok diomongi gak tau percaya ngene iki, saking nek rugi ngene iki. Kaman gak eling dagang ki modale apa sing digawe? Sing digawe modal iki ya gelangku kalungku sing didol. Aku ya gak tau nakokno, ngono kok karepku sampean ya ngerti ya. Diomongi wong wedok gak tau nurut, digawe pertimbangan karo wong wedok gak tau nurut ya lo karepe dhewe. Sampean gelem nurut aku gak kira rugi. Ngene iki gara-gara sampean gak karepe dhewe. Coba sampean pengen nurut aku lah. Akhirnya sing lanang karek urip matane tok. Wis pokoknya lek ada aliran yang aneh-aneh itu ndaklah, kita tetap ahlus sunnah wal, tapi tetap yang rukun, kita menghargai kelompok yang lain, tapi tetap tasamuh, saling menghormati, tidak usah mengelok-ngelokkan. Apa mengelok-ngelokkan itu? Ini sekarang itu saya kadang-kadang pusing, bingung. Ulama kita dulu itu berjuang, berupaya bagaimana mengislamkan yang masih kafir. Nah sekarang itu baru belajar tobat kemarin sore, berani mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Ndak podo karo kelompok kafir, ndak podo karo alirane syirik, bid'ah, dolalah semua, neraka semua. Lah aku yang mikir, lah swarga lak sepi bro. Mbuh gak dunung aku mikir. Wong ulama kita dulu masuk Indonesia, masuk Nusantara ini berupaya mengislamkan yang masih kafir. Sekarang baru belajar agama kemarin sore berani mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Wis pokoknya sama ndak usah ngafir-ngafir ke wong, nggih. Nggih. Pokok KTP ini agama Islam mati, ramutan. Masa arep diramut agama liyane ndak mungkin. Ramut. Pokok KTP ini Islam diramut. Timbangannya bosok mambu. Wis ngono ae lho. Sing rukun, dulur-dulur sing rukun. Saiki ku lagi marah ana sing senengane demo, dikit-dikit demo. Nah, lucune demo ki maca takbir kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar, turunkan harga BBM. Aku mesem ya, dipikir Allahu Akbar untuk menurunkan harga ngono kok. Nah gemeruduk banyak banget itu, geruduk-geruduk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasihan Pak polisi. Ya untung polisi ini cerdas-cerdas. Begitu gerudukan kayak gitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, polisi bertindak cepat, sempritan diunekno peluite. Prit, sami Allahu liman hamidah. Batine polisi padha islame ae kok. Begitu disauti ngono sing asale Allahu Akbar ganti kompak kalem Rabbana lakal hamdu. Ngono. Pusing aku mikirno wong-wong.
Ada lagi yang sukanya ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Ngawur lagi ngebomnya sembarangan. Masjid dibom, gereja dibom, pura dibom, wihara dibom, tempat-tempat ibadah dibom semua. Sekolahan dibom, mall dibom, pasar juga dibom. Yang belum dibom tinggal WC umum. Ini ntar kalau WC umum dibom juga banyak yang sakit perut ini. Ngarep ngising ora wani kok. Ya, kecuali kalau kebelet tidak bisa diempet, terpaksa masuk sambil pegang pintu ini. Sewaktu itu ada bom lari kan mudah. Saking takutnya sebelum dibom ngebom dulu. Sembuh. Ya karena salah mendapatkan informasi tentang Islam. Islam tuh yang bagaimana, keliru kadang-kadang gara-gara ucinya ya, otaknya tercuci oleh aliran-aliran yang tidak jalur ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dulur, tidak usah termakan oleh fitnah adu domba yang macam-macam. Makanya ngaji itu perlu guru yang punya intisab keilmuan, nasab sambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan, artinya guru ini dari gurunya, dari guru-gurunya, dari guru-gurunya, gurunya, terus sambung menyambung. Bagaimana Pak Kepala Desa? Ingon-ingonin jenengan kok kayak gini. Nyambung sampai hadratir Rasul. Itu jelas. Ini gurunya belajarnya dari sini, muridnya ini, keilmuannya begini, akhlaknya begini, ibadahnya begini. Harus seperti itu. Kadang-kadang sekarang kan enggak toh. Baca dari buku. Enggak jelas itu pengarangnya siapa, ilmunya bagaimana, moro diikuti ae. Akhirnya otaknya tercuci. Suruh ngaji sama kiai sama ustadz males, suruh hadir ke majelis taklim males, kepinginnya simpel, belajar ngaji dari radio. Radio itu diseleksi. Kalau yang ngaji kasih ceramah itu, wah ini Syuriah Nahdlatul Ulama, ini kiai ini betul-betul sudah apa ya, keilmuannya sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jerengen kupingmu sing ngombo, dengar baik-baik, amalkan itu. Nah kalau yang kasih itu nggak jelas, ilmunya bagaimana, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, moro didengar padahal sampai ndak kenal orangnya, hanya kenal suaranya. Ono suara tanpa rupa, itu namanya entut itu. Loh ya toh. Ono suara tanpa rupa itu namanya kan. Lah kalau belajarmu dari entut, nanti ilmumu juga ilmu. Apa maksudnya ilmu entut? Tolong didengar. Dalam dunia perentutan, ilmu entut itu ilmu yang dimana-mana jadi fitnah, itu ilmu entut. Loh kalau ada entut kan pasti timbul fitnah loh. Misalnya ini ada yang ces, bel, selengut, selendep, pasti timbul fitnah. Sampean yo sing ngentut yo ambune ngene. Yang dituduh, enggak. Entutku enggak ngene kok. Entutku ku ambune khusus. Paling yo pinggirmu iku sing ngentut. Yang dituduh marah, aku dituduh ngentut. Sorry, entutku mengandung vitamin kok. Jadi fitnah. Akhirnya muncullah apa yang terjadi, tutwuri handayani, sing ngentut buri ngarep sing diarani. Jadi fitnah. Lah gara-gara ilmu perentutan itu sekarang kan muncul fitnah toh. Halo. Kayak gini, peringatan Maulid Nabi ini mulai masuknya Islam di Nusantara. Mulai dulu para pembawa, para penyebar agama Islam ajak-ajak peringatan Maulid Nabi yang tidak ada masalah. Nah gara-gara ilmu perentutan itu saya malah jadi fitnah, jadi syirik, jadi bid'ah, macam-macam kayak gitu. Itu loh yang bikin fitnah itu kan ilmu-ilmu perentutan itu. Nah ini jangan sampai membuat perpecahan. Kalau ada yang kayak gitu, tasamuh saja, nggih? Saling menghargai, saling menghormati. Bisa dipahami omongan saya? Ya wes paham ya wes. Moh wes 2 jam kok terus saya. Ya ini nanti perjalanan besok pagi terus keliling, mohon doa Bapak Ibu. Ya kita lagi mbuh kok moh wes iki. Kurang yang ngundang omane kapan-kapan.
Ini ndak dengar ketua panitia tadi, ini dapat jadwalnya untung-untungan sampean. Mesuci itu udah 3 tahun pesennya jadwal. Sampean paling telung wulan paling, apa 4 bulan. Makanya yo larang ini. Artinya gini loh, waktu yang kayak gini ini waktu larang, waktu mahal ini. Ndak sembarang tempat bisa dapat jadwal kayak sampean gini. Sama nggak percaya takon panitia-panitia yang lain itu rata-rata kan 2 tahun 3 tahun pesen jadwalnya. Sampan cuman 1 bulan ini pun menyegat saya karena ada jadwal yang di Mesuji sekalian dicegat. Ya saya juga seneng, alhamdulillah, bahagia ketemu saudara-saudara saya. Bener loh, saya ini rasanya kayak ngaji di tetangga desa saja, kayak ngaji di tetangga kampung. Begitu lihat keakraban saudara-saudara saya, bener, saya itu nggak merasa nyebrang lautan karena saya naik pesawat. Nggak merasa kalau di tempat yang asing, nggak, koyok di kampung sebelah. Ini piye wong ya padha wong burek-burek padha. Dadi lah wong padha wae lho. Ya mudah-mudahan jumpa kita ini, silaturahim kita ini betul-betul membawa maslahah manfaah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Yang saya sampaikan mulai awal yang benar mudah-mudahan ada manfaatnya, yang salah khilaf mudah-mudahan Allah mengampuninya. Juga kepada jamaah sekalian, saudara-saudaraku ikhwatal iman, benar ucapan saya yang kurang berkenan di hati Anwar Zahid yang dhaif ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan majelis malam hari ini dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabi rahmah syafil ummah wa binati al qabul wa ijabatis sul hasulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawaw bihi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sulatana sulatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu ayubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusalli waqtana su'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, demikianlah tadi dengan berakhirnya dengan doa, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara apabila banyak kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.